Salam Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan Majelis Resort GKE Puruk Cahu pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Henry. Dan kita akan membacakan sebuah nas Alkitab dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-22. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami percaya ketika kami memulai hari kami dengan firman-Mu, maka kami senantiasa mendapat kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengerti firman-Mu, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai yang ke-22 berkata demikian. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan karena apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat dan untuk ditundukkan. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu,
padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kisah Simson ini merupakan kisah yang cukup terkenal. Apalagi renungan sebelumnya juga membahas tentang kisah ini dari awal. Dan di Indonesia dibuat tiruan kisah ini, tapi berbeda. Samson Betawi gitu, dengan siapa? Dulea yang menjadi lawan mainnya, bukan Delila. Nah, tetapi itu cerita konyol-konyolan. Nah, sedangkan cerita ini tercatat di dalam Alkitab yang memberikan beberapa perenungan kepada kita. Kisah Simson dan Delila memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan manusia masa kini, karena mengandung pelajaran-pelajaran moral dan spiritual yang dapat diterapkan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, saya melihat ada beberapa hal dari kisah ini yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah kisah Simson dan Delila ini menggambarkan bahwa manusia itu punya kelemahan. Simson ini adalah seorang hakim Israel yang memiliki kekuatan yang luar biasa dari Allah. Tetapi dia tergoda karena alasan cinta kepada Delila, seorang wanita Filistin yang akhirnya berujung pada kehancuran kehidupannya. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang memiliki berkat dan talenta khusus bisa jatuh dalam dosa jika tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan iman. Yang kedua, ada kekuatan godaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah kehidupan spiritual kita yang baik sekalipun sebagai seorang jemaat, sebagai orang percaya, tetapi dunia masa kini juga penuh dengan godaan-godaan. Saya teringat ketika bercerita dengan seorang jemaat yang cukup senior, dia katakan kalau pendeta, jemaat, penetua diakon itu juga memiliki penggoda-penggoda yang hebat. Dan setan itu dia bisa melihat untuk menggoda yang pendidikannya doktor, dia kirimkan setan yang doktor katanya. Jadi penggoda itu semakin kuat, kita penggoda juga semakin kuat. Nah, kisah Simson ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap godaan dan bujukan yang dapat menjauhkan kita dari prinsip-prinsip iman dan spiritual di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi relevansi dari kisah Simson dan Delila ini dalam kehidupan kita pada masa kini adalah kebijaksanaan dalam mempercayai orang lain. Nah, kisah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam hubungan kita. Simpson itu terlalu percaya pada Delila.
dan itu membawanya pada pengkhianatan dan kehancurannya. Di dunia saat ini penting untuk berhati-hati berurusan dengan orang lain, terlebih lagi memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, siapa yang akan menjadi partner kita. Kita harus bisa membuat batas-batas dengan siapa kita bergaul, berteman, tetapi walaupun kita tidak milih-milih teman, tetapi kita harus hidup di dalam komunitas yang sehat. Jangan hidup dalam BSH, barisan sakit hati, yang suka SMS gitu, senang melihat orang lain susah, tetapi sebaliknya susah melihat orang lain senang. Oleh karena itu, kita harus mampu melawan godaan-godaan semacam ini. Dan ada yang paling penting lagi dari kisah ini, bahwa kita lihat kehidupan Simson dengan kekuatannya yang besar. Dia bergaul dengan perempuan sundal sebagainya. Dia seperti tidak memiliki arah hidup yang jelas walaupun dia adalah seorang hakim. Nah, itu mungkin adalah sesuatu pelanggaran di mata Tuhan, sehingga pada akhirnya ia ditinggalkan oleh Tuhan dan kekuatannya menjadi lenyap. Walaupun di akhir kisah kemudian Tuhan kembali berkenan kepadanya, sehingga saat mengakhiri hidupnya dia membawa kekalahan yang besar bagi orang-orang Filistin. Tetapi ada satu hal yang penting di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa ada akibat dari suatu dosa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tindakan dosa selalu memiliki konsekuensi. Ini adalah pengingat bahwa penting kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan bersedia menghadapi konsekuensi jika kita melanggar prinsip-prinsip moral, hukum, firman Tuhan. Nah, saya kira demikian Bapak, Ibu dan Saudara. Kiranya keseluruhan kisah Samson dan Delila ini mengajarkan kita untuk menjaga integritas moral, bijaksana dalam membuat keputusan, berpegang pada nilai-nilai spiritual kerohanian yang baik, dan selalu mencari pertobatan jika kita telah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai manusia kami memiliki kelemahan. Ditambah lagi di dalam kelemahan kami rentan terhadap godaan. Godaan bisa jadi lebih kuat daripada iman kami. Tapi kami terus percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai dengan tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat kami, akan mengembalikan kami ke jalan yang benar, dan kemudian memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kisah Simson dan Delila ini menjadi pelajaran bagi kami untuk memahami nilai-nilai integritas moral yang kami miliki dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat GKE Anugerah Dirung Bakung. Biarlah kiranya Ibu Pendeta beserta dengan seluruh jemaat yang melayani di sana, kiranya Tuhan pakai mereka menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk menjadi alat yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, membawa pertobatan, dan membawa kehidupan yang surpaib di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Engkau berkati pula seluruh jemaat-jemaat yang lain, para hamba-hamba Tuhan, pekaris pendeta, bahkan para pekerja gereja, baik yang di GKE, Resort GKE Pruk Cahu khususnya. Bahkan hamba-Mu mau berdoa untuk interdenominasi yang ada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan semuanya Tuhan. Biarlah kiranya kami sehati sepikir memperjuangkan kemenangan, keadilan, dan juga memperjuangkan iman kami yang terus bertumbuh di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai tantangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami tiap-tiap hari melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami bersehati bersama dengan seluruh jemaat pendengar yang setia yang saat ini, yang juga mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami di masa yang lampau. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.